Kemudian juga tadi ada yang belum saya tambahkan tentang masalah jumlah malaikat. Itu ada hadis Nabi SAW, beliau bersabda, pada saat saya sedang dimi'rajkan ke langit, tidak ada tempat di langit ukuran 4 jari manusia kecuali ada malaikat yang sedang sujud dan ruku. Dan di langit ketujuh ada namanya Baitil Ma'mur. Allah sebutkan dalam surah At-Tur, wal Baitil Ma'mur. Itu sebagian pendapat ulama mengatakan kemungkinan dia sejajar dengan Ka'bah. Intinya ada di langit sana, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, setiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf, 70.000, dan tidak akan pernah kembali lagi. Maksudnya sudah selesai Allah binasakan, Allah ganti dengan malaikat-malaikat yang baru. Kalau setiap hari 70.000 kali dari awal diciptakan langit dan bumi, berapa banyak jumlah mereka. Makanya Nabi SAW juga ingatkan, malulah kalian dengan makhluk Allah, maksudnya malaikat, yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian lagi melakukan hubungan biologis atau kalian lagi di WC. Mereka terus ada gitu. Dan Nabi SAW memberikan contoh tentang bagaimana sih malaikat itu kehadirannya dan apakah dia bisa melihat kita. Maka Nabi berikan gambaran itu pada saat menyebutkan keutamanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah lagi duduk di dalam sebuah kebun sambil ngerendam kaki beliau karena lagi musim panas. Biasanya untuk mendinginkan badan Nabi rendam kakinya di air dingin gitu ya. Ya terbalik mungkin kalau di musim dingin pakainya air panas gitu. Pada saat itu musim panas, Nabi SAW masuk di kebun kemudian merendam sambil menggulung baju beliau sampai di atas lutut. Ada penjaga pintu namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, penjaga pintu gerbang. Abu Bakar datang lalu pamit, sampaikan ke Rasulullah SAW, saya ingin masuk, bisa nggak duduk ngobrol sama beliau? Abu Musa bilang, tunggu sebentar. Masuklah Abu Musa mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar datang, izin mau duduk bersama anda. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan jaminkan bagi dia surga. Artinya dia bisa, nanti ini Abu Bakar ini dapat jaminan masuk surga tanpa hisab. Abu Bakar pun masuk dulu di sebelah kanan Nabi SAW, ngikutin apa yang Nabi buat. Jadi gamisnya itu digulung sampai ke lutut, batas aurat laki-laki itu. Lalu kemudian tidak lama setelah itu datang Umar bin Khattab, pamit juga kepada Abu Musa, sampaikan ke Rasulullah SAW, saya ingin masuk. Lalu Abu Musa pamit, Nabi SAW mengatakan izinkan dia masuk, sampaikan dia juga akan masuk surga dan dia termasuk orang yang mati syahid. Memang di akhir hidupnya Umar terbukti perkataan Nabi SAW dibunuh oleh Abu Lu'lu' Majusi, ya, orang Majusi penyembah api yang masuk ke Madinah lalu membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang jelas Umar masuk duduk di sebelah kiri Nabi SAW, kemudian juga mengikuti Abu Bakar sama Nabi, mengikuti Nabi sama Abu Bakar dengan cara menggulung bajunya sampai ke lutut, rendamin juga kakinya di air itu. Yang selanjutnya ini saksi bahasan kita, Utsman bin Affan datang lalu pamit juga. Abu Musa Asy'ari langsung menyampaikan kepada Nabi SAW. Uniknya Nabi nggak langsung sebutin kepada Abu Musa ya keutamaan Utsman, tapi menutup dulu lutut beliau, menurunkan gamisnya gitu kan. Lalu kemudian beliau mengatakan izinkan dia masuk dan sampaikan dia termasuk ahli surga dan akan diuji oleh Allah di akhir hidupnya. Karena Utsman bin Affan dibunuh gitu kan. Maka masuklah Utsman bin Affan, tapi sementara proses Utsman bin Affan mau masuk, Abu Bakar sama Umar sempat tanya, ya Rasulullah, tadi waktu kami masuk anda tetap buka lutut anda, kenapa sekarang Utsman masuk anda tutup? Kata Nabi SAW kalimat yang mulia, ala istahi min rajulin istaha minhul malaika. Tidakkah aku malu dengan laki-laki yang malaikat aja malu dengan dia? Nah, dikatakan sebabnya Nabi sebutkan ini karena Utsman bin Affan ini tidak pernah jalan walaupun sendirian itu telanjang. Walaupun di tempat tertutup pun hanya dia sendiri, dia selalu tutup badannya karena dia tahu walaupun tidak ada orang, ada malaikat yang bersama dia. Kecuali memang orang lagi mandi segala macam, itu berbeda. Daripada orang kan mungkin dia pikir rumahnya kosong, dia jalan sana sini dengan tidak berbusana misalnya, siapa tahu gitu. Padahal sebenarnya banyak makhluk Allah di situ dan malaikat. Ini contoh saja. Tapi Nabi SAW menggambarkan karena Utsman bin Affan ternyata menghormati sekali keberadaan malaikat itu, maka malaikat pun malu dengan dia gitu. Jadi terjadi 2 kali. Nabi SAW juga pernah lagi santai di rumahnya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dengan cara meletakkan siku kanannya di tanah kemudian melonjorkan kaki beliau bersantai, namanya ittika. Kemudian masuk Abu Bakar
Nabi tidak ubah posisinya. Masuk Umar juga begitu. Begitu masuk Uthman, Nabi SAW langsung tutup. Karena tadinya bagian betisnya tersingkap. Sallallahu Alaihi Wasallam ditutup. Lalu mereka tanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tidakkah saya malu dengan laki-laki yang malaikat pun malu padanya? Gitu kan. Jadi ini ibrah dan pelajaran yang bisa diambil tentunya. Intinya malaikat itu ada. Ya. Dan kapan malaikat ada, mereka hanya membawa kebaikan-kebaikan. Ya. Di akhirat pun ada ya, malaikat-malaikat yang menjaga surga, dan ada di akhirat juga malaikat-malaikat yang jaga neraka. Ya. Kalau di surga tentu ada ya, yang baik-baik, yang memang maksudnya semua malaikat baik, tapi mereka memang Allah ciptakan dengan kalimat-kalimat yang santun. Banyak ayat Al-Quran menceritakan masalah itu. Mereka akan mengatakan kepada ahli surga, Salamun alaikum bima sabartum fanima uqbaddar, keselamatan dan kesejahteraan buat kalian, ya, ini sebaik-baik tempat tinggal. Selalu mereka sambut ahli surga. Tapi kelompok yang menjaga neraka, bukan mereka jahat, tapi Allah ciptakan mereka memang keras, kasar, karena memang tugasnya menyiksa. Ya, nama kelompoknya namanya Zabaniyah, yang Allah mengatakan falyad'u nadiya sanad'uz Zabaniyah. Orang-orang yang menyembah-nyembah selain Allah itu silakan panggil seruannya semua nanti di neraka. Patung-patungnya, pohonnya, segala macam yang dia sembah, bintang-bintang, matahari, syaitan, dia panggil. Maka kami akan panggil Zabaniyah. Zabaniyah, kata Nabi SAW, malaikat Zabaniyah itu kalau orang menunggangi kuda kecepatan tinggi selama 60 tahun, riwayat lain 100 tahun, belum bisa melewati dari awal pundaknya ke lehernya. Jadi saking besarnya. Kita kalau naik kuda kecepatan tinggi 100 tahun, dari sini ke sininya saja itu belum bisa melewatinya. Bagaimana dengan seterusnya? Maka mereka makhluk Allah yang sangat besar, dan Allah sebutkan dalam surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6 sifat mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Segera ibadah, kalau buat dosa segera taubat. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Ini sifat mereka. Jadi bukan mereka jahat, tapi memang Allah ciptakan begitu karena memang tempatnya tempat hukuman, gitu kan. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini rukun iman kita yang kedua yang wajib kita imani keberadaannya. Salah satu buktinya adalah hadits ini juga. Makanya Nabi SAW mengatakan 3 orang atau 3 golongan yang tidak akan didekati oleh malaikat. Malaikat tidak akan memberikan kepada mereka apa yang mereka bawa. Dan tadi Ibnu Hajar rahimahullah sudah meneliti beratkan. Ini khusus, perhatikan kalimat situ ya. Yang dimaksud, ada Al-Hafidh berkata, kalau yang pegang bukunya, yang dimaksud dengan malaikat di sini adalah yang turun membawa rahmat dan berkah. Jadi bukan umumnya malaikat. Dan di sini dikatakan bukan malaikat apa? Situ yang dibaca tulisannya hafadzah. Lihat nggak? Nggak semuanya bawa buku ya? Harus beli bukunya ini. Cuma harga makan siangnya Bapak Ibu ini. Supaya betul-betul fokus gitu. Jadi dikatakan situ bukan malaikat hafadzah. Hafadzah tadi yang saya bilang, malaikat yang menjaga kita di sisi kanan tubuh kita. Jadi di sini Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan, beliau termasuk orang peneliti hadis yang sangat kritis. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan malaikat ini tidak akan dekat dengan seseorang. 3 golongan ini adalah malaikat pembawa rahmat. Khusus setiap hari itu ada yang datang yang membawa kepada kita kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga kita punya ide untuk makan ini, ide untuk minum ini, dan segala macam. Nah ini, atau mengenakan pakaian ini misalnya, ini namanya malaikat-malaikat rahmah ya. Dan bukan malaikat hafadzah, malaikat yang mendampingi, karena alasannya mereka, malaikat hafadzah itu selalu bersamanya dalam kondisi apapun. Kalau malaikat hafadzah yang sebelah kanan kita, mau kita dalam keadaan bermaksiat atau kita sedang taat, dia selalu ada. Makanya orang bermaksiat pun dia, malaikat ini sering nakut-nakutin. Nanti kalau kau ketahuan, nanti kalau kau begini, nanti kalau kau ini, malaikat ini yang buat dia supaya dia kapok, dia nggak mau gitu. Malaikat ini, malaikat hafadzah yang selalu mengingatkan itu. Jadi dalam kondisi dia bermaksiat atau dia sedang beribadah, tetap aja ada. Jadi yang dimaksud sini 3 golongan yang tidak didekati malaikat, khusus malaikat pembawa rahmah. Sementara malaikat pencatat amal baik, amal buruk, penjaga hafadzah,
tetap selalu ada bersama dia dalam segala keadaannya. Jadi termasuk orang kafir ini sebenarnya akan tetap ada malaikat yang mendampinginya ya. Itu yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini tentang potongan kalimat salasatun la taqrabuhumul malaika. 3 golongan yang tidak akan didekati oleh malaikat. Baik. Kemudian kita masuk lagi ke penjelasan yang kedua. Manfaat yang kita ambil kedua adalah dikatakan oleh Ibnu Hajar, ini berlaku bagi orang yang menunda mandi junub tanpa alasan atau adanya alasan sehingga seharusnya dia berwudu tetapi dia tidak berwudu. Maksudnya, kalau Bapak Ibu sudah sampai padanya informasi ini, kayak sekarang kan kita pelajari nih, dianjurkan kalau habis berhubungan biologis, kalau mau mandi langsung lebih baik. Tapi kalau dia mau tunda, minimal dia berwudu. Kalau sudah tahu hukumnya, baru dia sengaja tidak mau melakukannya, disitulah saatnya nanti malaikat tidak mendekat dia. Ya, itu yang dimaksud di sini. Jadi orang yang meninggalkan tanpa udzur. Tapi kalau misal orang lupa, dia habis biologis, dia ngantuk, dia tidur, dia lupa, dia tidak sengaja atau tidak ada air memang, gitu kan? Itu pun kalau tidak ada air, misalnya lagi kering, dia boleh tayamum. Ya. Jadi yang punya udzur-udzur seperti ini nggak masalah. Tapi kalau orang tidak ada udzur, dia habis biologis, dia masih duduk sama pasangannya, masih ngobrol, dia bisa kamar mandi, apalagi kamar mandi dalam kamar, nggak mau wudu. Nah ini yang kena nanti, malaikat menjauh dari dia, gitu kan?